Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Gito bersama Kita Sehat. Senang sekali saya Afifa Manca dapat menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan tentunya untuk membahas topik kita pada hari ini. Namun sebelum itu tentunya kami informasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait program kesayangan TVRI bisa didapatkan di sosial media kita dan juga akan ada tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, hari ini tentunya kita akan mengangkat tema yaitu trauma kimia pada mata, dan juga kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa yang akan membahas terkait tema dan topik kita pada hari ini. Yang pertama ada Dr. Elsa. Halo dokter. Halo Viva. Dan juga kita kehadiran Dr. Lisda. Halo. Nah mungkin sebelum itu nih dokter, untuk trauma kimia sendiri, apa sih trauma kimia ini? Mungkin dari Dr. Elsa terlebih dahulu. Iya, jadi kalau secara garis besar trauma kimia itu kan berarti ada sesuatu yang masuk ke mata. Kalau kita taunya kan ada trauma tajam, trauma benda tumpul. Nah, hari ini khusus membahas trauma kimia. Berarti zat-zat kimia yang seharusnya tidak boleh masuk ke mata. Nanti ada klasifikasi, ada yang trauma asam, ada yang trauma zat basa, seperti itu. Baik, jadi memang untuk pemaparan dari zat kimia itu sendiri ya dok ya. Nah kalau untuk mata sendiri ini jadi pertanyaan juga, apakah memang mata itu dokter Lisda harus dirawat nih? Bagaimana sih cara merawat mata? Jadi kalau pertanyaan harus dirawat tentu harus ya Afifa ya. Karena mata itu adalah salah satu organ yang akan sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Bisa kita bayangkan ketika kita tidak bisa melihat, maka seperti apapun rasanya indahnya dunia ini pasti nggak akan bisa kita lihat ya, karena mata kita rusak gitu. Jadi menjaga kesehatan mata itu adalah salah satu hal yang wajib pastinya. Dengan cara seperti apa ya, tentunya kita kayak misalnya mengkonsumsi sayur-sayuran, kayak vitamin A misalnya. Kemudian juga menjaga kebersihan atau menghindari dari paparan debu atau zat polutan. Misalnya kalau kita tahu di daerah itu tinggi debu atau banyak zat polutan, kita boleh menggunakan kacamata khusus gitu ya. Karena kan kacamata itu yang perlu diketahui nggak harus tunggu minus dulu gitu ya. Ada juga yang namanya istilahnya kacamata radiasi sekarang. Bahkan ada yang istilahnya yang dia berubah menjadi warna hitam ya ketika kena cahaya matahari, dan itu ternyata bisa dipakai juga nih untuk ibu-ibu yang mau berfoto atau berselfie gitu ya. Tapi juga tetap ada manfaatnya untuk menangkal sinar UV. Baik, artinya merawat mata ini adalah menjaga supaya tidak ada benda-benda asing yang masuk ke dalam mata ya dokter ya. Baik, untuk itu mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut nih dokter terkait trauma kimia pada mata. Kita langsung ke slide ya, boleh dibantu slide-nya. Jadi trauma kimia ini sebenarnya adalah memang yang sering terjadi di kegiatan sehari-hari. Maksudnya apa? Kayak zat-zat cair yang ada di rumah yang kita pakai sehari-hari, misalnya kayak sabun, sampo, sabun pencuci piring, itu kan adalah zat-zat kimia sebenarnya ya. Nah itulah yang seharusnya tidak boleh sampai ke mata. Tapi apa yang terjadi kalau itu menimpa atau mengenai mata kita, seperti itu ya. Ini trauma kimia pada mata. Boleh, next slide. Baik, nah ini mata ya dok ya, ada istilah saat sekarang itu kayak kita bisa cuci mata nih dokter dengan mungkin apa ya, cairan mungkin ya yang bisa kita beli di apotek. Sebenarnya itu baik nggak sih dok? Seharusnya yang namanya pencucian mata atau bahasa medisnya kami menyebutnya irigasi mata. Itu ada indikasi-indikasi khusus. Contoh yang seperti topik hari ini adalah trauma kimia. Memang ada zat-zat yang tidak seharusnya atau tingkat keasamannya itu tidak boleh atau tidak normal di mata. Jadi ada pH normal yang boleh ke mata, ada yang tidak. Kayak pH asam sama pH basa ini kan dia pH-nya tidak normal untuk mengenai mata. Jadi seharusnya memang harus dicuci, harus dilakukan irigasi mata. Namun kalau memang tidak ada indikasi mata sama sekali atau tidak ada kemasukan benda asing, tidak ada kemasukan zat-zat cairan tertentu atau tidak ada keluhan, itu seharusnya tidak diperlukan. Hanya perlu mencuci saja, kayak kita berwudu seperti itu seharusnya sudah cukup. Ya. Baik, mencuci area mata ya dok ya, bukan isi dalam matanya ya. Matanya, takutnya karena ada memang kayak kalau di puskesmas atau di rumah sakit itu kan ada yang namanya normal salin. Artinya cairan yang memang normal atau memang boleh untuk membersihkan mata. Takutnya cairan-cairan yang didapatkan atau dibeli bebas di puskesmas atau dipakai itu adalah cairan yang tidak harusnya tidak boleh mengenai mata.
Itu harus hati-hati. Karena mata ini dia memang sepertinya hal yang remeh ya, hal yang remeh seperti itu. Tapi itu mata ini adalah organ yang sangat penting untuk tadi kata Dokter Lisda, kualitas hidup seseorang. Ya. Baik dokter, mungkin boleh kembali lagi dokter. Oke. Sebelum kita melanjutkan nih masih banyak pertanyaan terkait kita bisa membeli obat atau mungkin hal-hal yang kita dapatkan di apotek nih dokter. Jadi kayaknya bisa dikatakan memang masih banyak sekali nih masyarakat gitu ya yang menganggap kayak oh cuma kelilipan gitu, oh cuma kemasukan. Nah banyak juga nih masyarakat yang kayaknya dok ketika ada merasa masuk nih, terus dia menyiapkan air biasanya di dalam mangkok, itu dia membuka matanya di dalam air itu. Sebenarnya itu tuh berpengaruh nggak sih deh dokter Lisda? Oke. Jadi kalau air yang dibuat itu adalah air dari tampungan di bak mandi atau bahkan dari wastafel juga, itu sebenarnya tidak disarankan. Kenapa? Karena justru harusnya cuman kelilipan debu aja, ini malah akhirnya jadi sumber penularan infeksi. Kenapa? Kita tahu ya bahwa air kita kan juga nggak 100% terhindar dari kuman gitu ya, kecuali kita yakin sudah kita masak atau kita rebus sampai dengan mendidih gitu. Dan itu juga ketika dia sudah beberapa saat misalnya di tempat dan dibiarkan terbuka walaupun sudah sempat mendidih, itu tetap bisa terkontaminasi gitu. Jadi sebenarnya kalau dia air dari bak itu tidak disarankan. Yang paling tepat itu kita melakukan irigasi atau pencucian mata tadi itu dengan menggunakan larutan formalin seperti kata Dr. Elsa tadi. Karena ini memang sudah dipastikan steril, kemasannya juga steril, kemudian pH-nya juga sudah disesuaikan, artinya tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu basah, tidak menimbulkan cedera, sehingga aman dipakai buat mengaliri ketika ada benda asing kayak debu yang masuk ke dalam mata. Baik, nah untuk melakukan irigasi mata tadi ya dok ya, apakah bisa dilakukan sendiri atau memang harus ada anjuran dokter terlebih dahulu nih dari dokter? Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau sendiri kayaknya nggak bisa Afifah, karena gimana ya ngebayangin ya sambil nyemproti mata tapi mata kita sendiri gitu ya, itu pasti akan sangat sulit gitu. Jadi sebenarnya butuh bantuan dan tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh orang awam yang tidak terlatih ya, kecuali memang orang awam ini sudah pernah melihat dan sudah pernah mencoba di depan nakes gitu ya, atau di depan dokternya disuruh uji coba dan sudah pernah mencoba. Karena melihat saja dengan mempraktekkan berbeda ya. Apalagi ini mata kan hal yang vital ya. Jika ada kesalahan saja, misalnya ini dia pakai spet, apalagi spet itu kayak ujung jarumnya ya, ujung jarum suntik itu, dan ternyata kena ke mata. Benar. Kita kan nggak boleh menyentuh ya. Jadi kita mau bilas itu dengan bantuan spet misalnya, tapi nggak boleh menyentuh bola mata gitu. Nah ketika dia menyentuh, dia bisa menyebabkan cedera gitu. Jadi bukan lagi cedera masalah bahan kimia, tapi cedera secara fisik gitu. Karena spet tadi, ujung spetnya. Baik, jadi apapun mungkin hal-hal yang bisa dikatakan di sekitar mata ya dok ya, alangkah lebih baiknya langsung ke orang-orang yang memang berkompeten seperti nakes tentunya ya. Tahan dulu ya dokter, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pada berikut ini, tetap di Dokter Kita.